Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat Pagi, pagi. Bang. Pagi. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuat. Biasa. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah sehat dan baik-baik saja semuanya ya. Ferry juga baik-baik saja di sini karena kita di masa pandemi seperti ini kita baik-baik jaga kesehatan, jaga kondisi badan, jaga jarak, sering cuci tangan, dan jangan lupa juga pakai hand sanitizer ya, karena penting. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita di sore hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong siapa ya ini? Raffi, silakan Raffi dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak. Di rumah masing-masing siap gerak. Berdoa. Ayo mulai. Hadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bil Qur'ani imama wa hukma Rabbi zidni ilma warzuqni Nih, Pak. ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih Raffi sudah memimpin doa ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita silahkan kalian absen ya di elipmuhamka.com. Saya kasih waktu sekitar 3 menit sampai 5 menit ya untuk absensi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Absennya di mana, Pak? Absennya di elip. Kalian bisa lihat di Mapel. mapel AIJ. Mapel. AIJ. AIJ. Oke. Ya, Pak. Ralfi glowing Ralfi. Glowing. Perawatan. Oke, coba saya lihat dulu siapa yang sudah absen ya. Boleh, Kak. Brian sudah, Emi sudah, Vanessa sudah, Febri sudah, Ivan sudah, Rafli sudah, Said sudah, Susan Milia sudah, dan Wiwit juga sudah. Yang lain belum. Mr. Han, silakan absen dulu ya. Ya, absen dulu. Baik anak-anak, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Bisa ya, sudah absen ya. Mungkin teman-teman yang lain kendala sinyal jadi nggak bisa gabung di sini dan belum bisa absen. Sebagai semangat kita, ayo kita ketawa bareng-bareng ya. Ya.
Bisa nggak ketawa Pak. kalau saya apa namanya? Kita Ya, ketawa ya. bareng-bareng bisa ya? 1, Bisa, Pak. 2, 3. Ayo bisa ketawa gak ini? Ayo Tri. Iya, Bisa ya. ketawa gak, Tri? Bisa. Ivan ketawa Ivan. Oke. Terang. Alhamdulillah kita masih bisa tawa bareng ya. Itu berarti tandanya kita itu masih sehat. Kalau kita masih bisa ketawa berarti kita masih sehat, masih waras. Ya, Masih itu, seperti Pak. itu. Kalau Baik, ketawa sebelum- sendiri nggak waras, Pak. Kalau ketawa sendiri, kalau nggak ada pemicunya kayak lihat api itu kan kayak orang yang di jalanan seperti itu. Ya. Oke. Iya. Baik, sebelum kita mulai materinya, saya akan mereview materi minggu kemarin, yaitu tentang VLAN. Masih ingat dengan VLAN? Masih? Oke. Siapa yang bisa mengutarakan apa itu VLAN? Coba, siapa yang berani? Siapa? Miss? Baca nggak apa-apa, Pak? Baca, Pak. Ya, boleh. Silakan. Raffi. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Oke, terima kasih Mas Raffi. Ada lagi yang lain? Tri? Mbak Tri? Triyanasari? Rian deh. Nggak denger ya? Coba siapa lagi? Febri, coba Febri. Ayo, Brian. Saya Brian Pak. Oh ya, Brian. Ini pakai punya kakak saya. Oh iya, oke. Silakan. Apa itu VLAN? Sekelompok perangkat yang terdapat pada suatu kabelan yang memiliki beberapa network yang berbeda yang dihubungkan dalam satu kabel. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan buat Raffi dan Brian ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yaitu konsep routing ya dan perintah-perintah dasarnya. Nah, adapun Ya, tujuan dari pelajaran kita hari ini. Sebentar. Ya, adapun dari tujuan kita hari ini adalah nanti kalian mengamati sebuah video ya. Sebuah video. Nanti kalian merangkum konsepnya yang benar itu mengenai routing statik itu seperti apa. Dan nanti kalian ada diskusi dan menggali informasi. Terus merangkum prinsip dan merinci perintah dasar routing statik ya, seperti itu. Itu adalah tujuan pertemuan kita hari ini. Nah, tentunya karena kalian berada di rumah, jadi akan saya sajikan sebuah video. Nah, untuk alat bantu kita untuk kita mengimplementasikan perintah-perintah dasarnya, kita nanti menggunakan paket tracer ya. Seperti itu. Routing statik ini bisa kita analogikan ya, yaitu seperti sebuah paket ekspedisi. Kalian tahu paket ekspedisi? Kayak JNE, JNT, seperti itu, tahu ya? Nah, Tahu. itu jadi kalau kita mengirim sebuah paket dari satu kota ke kota yang lainnya, di mana jika kota tujuan belum terdaftar di kantor kota yang akan mengirim, maka akan ditolak seperti itu.
Jadi misalkan JNT dari sini mengirim ke Jateng, sorry, ke misalkan Jawa Timur. Nah di Jawa Timur itu ternyata JNT itu tidak ada, maka JNT mau kemana? Kan nggak bisa, seperti itu ya. Maka ditolak. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Itu ya, jadi analoginya seperti itu. Jadi kayak sebuah paket ekspedisi yang dikirim dari kota satu ke kota yang lainnya. Dan di database-nya itu harus terdaftar ya, kota pengirimnya dan kota tujuannya, seperti itu. Sudah ada gambaran ya soal routing statik ya. Oke. Sudah, Pak. Nah, untuk hari ini saya akan berencana melakukan penilaian ya, berupa kuis dan juga penugasan untuk kalian ya nanti ya. Seperti itu. Jadi nanti setelah saya berikan materinya ke kalian, kalian bisa mengerjakan kuis dan tugasnya seperti itu. Oke, sedikit akan saya buka materinya ya. Silakan dipahami dan diamati ya nanti videonya ya. Begitu ya anak-anak Oke, ya. Pak. Oke. Siap. Saya mulai. Nah, ini. Sudah kelihatan? Belum. Kurang Ya, besar? Pak. Nggak kelihatan. Sudah? Belum. Sudah. Sudah. Oke. Punya Telkomsel nanti kelihatan. Oke, jadi ini adalah prinsip dan cara kerja routing statis ya. Nah, jadi nanti ketika satu komputer ini IP 192.168.4.3 ini mau mengirim ke 172.16.3.2, yaitu harus melewati router ya, namanya router. Router, Pak. Nah, router ini dianalogikan sebagai kotanya ya, sebagai kotanya, kota 1 dengan kota 2 nanti dikirimkan ke rumah di dalam kota tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada paket, saya ingin mengirim paket ke 172.16.3.2, tapi saya tidak tahu rute mana saya akan menuju ke sana, seperti itu. Nanti akan dikirim ke pusat di kota tersebut. Kirim saja paket ke saya melalui default gateway saya di 192.168.4.1. Saya akan mengirimkan paketmu seperti itu. Nanti itu akan mengirimkan ke paket yang ke kota yang lainnya, seperti itu. Kota ini dalam contoh ini. Nah, hal yang melatar belakangi pembuatan routing statik ini adalah untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan sehingga dapat saling bertukar informasi meski dengan subnet yang berbeda. Ya, seperti itu. Mudeng ya anak-anak ya? Mubeng. Mubeng? Ya, nanti kita lihat videonya biar kalian mudeng, biar kalian tahu. Nah, adapun mengapa memilih statik? Nah, ini sambil dirangkum kalau bisa ya. Sorry. Karena routing statik lebih aman dibandingkan dengan routing dinamik, seperti itu. Fungsi utama router adalah merutekan paket Bentar. informasi. Gimana? Enggak, ini mau nulis. Oh ya. Oke. Sambil ditulis sedikit ya, sambil saya jelaskan.
Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket yang akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain, ataukah yang satu network, ataukah berada di network yang berbeda, seperti itu. Jadi si router ini nanti tahu ini tujuannya kemana, seperti itu ya. Ini tidak usah ditulis semuanya ya, nanti kan di itu juga sudah ada itu maksudnya. Oke, Pak. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar, seperti itu. Jadi kalau paket itu akan dikirim ke luar kota, maka akan dilewatkan melalui apa? Router ya, melalui routernya. Router. Tapi kalau masih dalam satu masih dalam satu kota, maka hanya akan dihalangi untuk keluar dari kota tersebut. Tapi langsung dikirim ke tujuannya di dalam kota tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Dan yang ketiga, routing statik digunakan untuk melewatkan paket data. Seperti itu. Nah, untuk lebih bagusnya, saya akan memutarkan video yang dari YouTube ya. Biar kita juga lebih tahu bagaimana cara kerja dari routing statis tersebut. Oke, siap anak-anak ya? Siap. Oke, silakan diamati ya. Ya, Pak. Silakan diamati. Halo teman-teman, pada kesempatan Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Terlihat dulu. Sudah. kali Bapak. ini Sudah ada kita suaranya? sudah memasuki sesi simulasi. Nah, di sini terdapat 2 router dan 2 PC atau 1 PC dan 1 lagi adalah laptop. Nah, kemudian yang di PC ini terdapat IP 192.168.4.3. Nah, ini cara merutekan saya paketnya ini. ingin mengirim paket ke 172.16.3.2, tapi saya tidak tahu rute menuju ke sana. Apa yang harus dilakukan? Ibaratnya seperti ketika kita akan mengirimkan paket ke saudara kita, misalnya katakan di Surabaya ya, kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Surabaya, langsung kita bisa menggunakan jasa ekspedisi. Kita cukup ekspedisi untuk mengirimkan paket-paket tersebut ke Surabaya. Jadi router itu termasuk juga seperti jasa ekspedisi atau yang bisa dikenal sebagai JNE. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal datang saja ke front office dari atau jasa JNE-nya. Kemudian kan berarti kan JNE itu termasuk default gateway-nya, anggap saja seperti itu. Yaitu yang beralamatkan 192.168.4.1. Nah, ketika paket sudah sampai ke JNE-nya, router ini akan mengirimkan ke tujuan. Nah, di sini router sebagai pihak dari JNE-nya. Nah, kemudian dikirim saja paket saya melalui default gateway saya, yaitu 192.168.4.1. Kemudian saya akan mengirimkan paketmu seperti itu. Nah, kemudian sender
tinggal mengirimkan pesan dari 192.168.4.3 untuk IP 172.16.2 16.3.2 dan pesannya itu halo, ini paket dari saya, seperti itu. Nah, kemudian kirim dari 192.168.4.3 melalui Jenny-nya. Paket ini ditujukan untuk 172.16.3.2. Namun, saya akan cek pada routing table untuk mengetahui rute terbaik ke network tersebut. Setelah kita mengetahui networknya, kemudian kita juga mengetahui destinationnya, yaitu 172.16.3.2 dikirimkan lewat Nexhop 40.32.20.14. Paket siap dikirim. Nanti di dalam routingnya yang kedua ini juga akan dicek tujuannya kemana, karena tujuannya dikirim ke 172.16.3.2, maka akan dikirimkan ke tujuan tersebut. Nah, ketika sudah mengirim, maka sampai ke receiver, paket akan saya kirim ke 172.16.3.2 melalui 171.16.3.1. Oke, siap dikirim sampai ke receiver. Paket dari 192.168.4.3 telah diterima. Nah, seperti itu gambaran mengenai routing statis. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, tadi kalian lihat ya, udah lihat videonya ya. Udah, Pak. Nah, itu seperti itu konsep kerjanya. Jadi ada destination, ada next Hop. hop. Nah, itu seperti itu. Oke. Hop. Selanjutnya yaitu tentang perintah dasar routing statis ya. Statis. Perintah dasar routing statis. Jadi ada beberapa macam perintah dasar routing statis yang perlu kalian pahami. Saya presentasikan lagi. Ya, perintah dasar routing statis. Dalam melakukan sebuah konfigurasi routing, seorang administrator perlu sebuah perintah untuk mengkonfigurasi router ya, agar router bekerja dengan baik, seperti itu, sesuai dengan perintah yang dimasukkan ke dalam routernya. Oke. Nah, ada beberapa perintah. Di sini ada show running. Ini menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM. Ada show startup, ada show version, ada show IP protokol, ada show IP route, ada show interface, banyak sekali sampai 13. Nah, yang perlu kalian tambahkan lagi yaitu ada IP add, IP add ya. Terus ada IP route. IP add itu adalah untuk menambahkan IP pada interface yang kita pilih. Terus IP route adalah menambahkan perintah routing ke dalam tabel
tabel routingnya seperti itu. Terus juga ada no shutdown. Ada nggak sih di sini no shutdown? Belum ada. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat apa namanya? Coba kita lihat videonya. Ada video lagi di sini ya. Ini videonya agak panjang ini. Nah, hari ini kita akan fokus terhadap perintah-perintah dasar yang terdapat di dalam Cisco iOS ketika nanti teman-teman mulai belajar yang namanya konfigurasi pada Cisco, khususnya pada pembelajaran CCNA. Sorry. Halo. Seperti apa kelanjutannya? Teman-teman ikutin terus videonya. Cut dulu, kita sudah masuk, kita akan bahas satu persatu perintah-perintahnya. Yang pertama ini maksudnya namanya adalah user mode atau biasa disebut dengan ESET mode. Ini konfigurasi sebelum mulai ya. Untuk masuk ke dalam privilege. Nah, di sini kenapa ada password? Karena sebelumnya memang sudah saya konfigurasi, maka teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Oke, ini namanya adalah privilege mode. Nah, di dalam privilege mode ini, password ini sangat banyak sekali di Cisco iOS ini. Video ini saya skip, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian kita mau melihat Ini akan lama videonya soalnya seperti itu. Ya. Videonya saya skip, nanti kalian bisa lihat di LMS ya. Baik anak-anak, itu tadi demonstrasi atau contoh apa namanya, cara kerja dari routing statik ya. Untuk diamati bagaimana cara kerja dari routing statik. Sekarang saya akan bagi kelompok kalian ya. Bebas. Mungkin bisa dibagi menjadi, ini jumlahnya 32 ya, tapi yang masuk karena yang lain juga kendala, jadi dua-dua saja coba. Evi dengan Raffi, Han dengan Ahlul, Emi dengan Febri, Tri dengan Wiwit, Said dengan Brian, Vanishar dengan Eka, Dina dengan Ginaya Putri, dan Novia. Jadi yang terakhir 3 anak ya. Seperti itu ya kelompoknya ya. Ya Pak. Ya. Oke. Saya beri 10 menit aja untuk kalian berdiskusi satu kelompok saja dengan kalian. Ya, bisa lewat WA nggak apa-apa. Silakan diskusinya lewat WA. Oke ya, saya beri waktu 10 menit. Nanti kalian bisa gabung kembali. Seperti itu ya. Ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Saya Nanti izin. kita gabung lagi 10 menit kembali. Atau nggak usah di off aja nggak apa-apa. Oke, baik anak-anak, kita sudah gabung kembali sesuai dengan kesepakatan kita. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan apa kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Novi? Atau Raffi, silakan. Sebisanya ya Pak. Iya, Talfi Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti kesimpulan dari cara kerja routing statis tadi, misalkan A ingin mengirimkan paket ke komputer B, itu harus melalui jalan atau rute yang sudah ditentukan. Oke, sudah Raffi?
Intinya itu Cok, Pak. Ngirim ke tujuan itu Cok. Oh gitu. Oke, terima kasih Raffi. Iya, Pak. Bagus ya, bagus ya. Ada kelompok yang lain Tepuk tangan buat bagaimana? Raffi. Kelompok yang lain? Ya. Ya, coba Brian. Brian udah siap, Pak. Brian, Sama Pak. aja, Pak. Sama aja. Sama gimana? Coba Intinya kan coba misalnya kayak ada dibacakan dua apa yang sudah PC. kamu itu. Misalnya kan ada 2 PC, dari PC mau ngirim paket dari PC A ke PC B melalui routing statis. Kan pertama kan pasti sampainya di routing dulu. Nah, di situ tuh bakalan dicek biar nemu rute terbaik, Pak. Oke, seperti itu ya. Bener kan, Pak? Ya, iya, oke. Bagus sekali ya. Soalnya saya nonton videonya gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih Brian. Oke, Pak. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Kan nggak mau. saya akan memantau kalian dari aktivitas di elipmuhamka.com ya. Nah, tugas untuk kalian itu sudah ada di LKPD. Terus kalian juga harus kerjakan kuis juga tugasnya ya. Materi pertemuan nanti diupload tugasnya. Kalau kuis tinggal di klik-klik saja. Nanti untuk apa namanya tugasnya diupload. Untuk materi pertemuan depan kita akan membahas tentang konfigurasi routing statik ya. Seperti itu. Materi kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua dan yang lain. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Tapi sebelumnya kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ya, Pak. Sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa, Raffi. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga imun kalian, dijaga sholatnya juga ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya tutup, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.